Yang saya hormati para relawan Madrasah Memanggil, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan bahwa pendidikan itu tidak hanya menjadi tugas dari pemerintah, akan tetapi juga menjadi tanggung jawab dari masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, Perkumpulan Guru Madrasah Nasional Indonesia hadir di dalam rangka juga ikut andil untuk memberikan peran di dalam rangka memajukan pendidikan di Indonesia, khususnya di Jawa Timur, lebih-lebih di Madura. Beberapa waktu lalu saya dengan beberapa pengurus PGMI Jawa Timur langsung ke beberapa kabupaten kota di Jawa Timur, mulai dari Tapal Kuda, terus kemudian Madura semuanya, dan Mataraman, untuk serap aspirasi istilahnya. Keluhannya Bapak Ibu semuanya tenang. Intermezzo. Keluhannya teman-teman semuanya sama. Yang dialami madrasah itu adalah soal kualitas, soal kesejahteraan guru madrasah, soal SDM, soal sarana dan prasarana, dan masalah-masalah lainnya. Ini baik yang di Madura maupun yang di beberapa kabupaten kota di Jawa Timur, keluhannya itu sama, masalah itu. Lalu saya berpikir, apa yang kira-kira saya bisa berikan untuk kepentingan madrasah ke depan, untuk kemajuan dan kualitas madrasah ke depan. Pilihannya ada dua, Bapak Ibu semuanya dan teman-teman relawan. Pertama, apakah kita hanya melipat tangan melihat kondisi madrasah yang seperti itu, ataukah kita harus turun tangan, ikut serta menjadi bagian sejarah, pelaku sejarah untuk merubah pendidikan madrasah ke depan dengan kita mengabdikan diri yang memiliki potensi masing-masing untuk pendidikan madrasah ke depan. Oleh karena itu, saya kemudian memiliki inspirasi, yang mana inspirasi itu dinamakan Madrasah Memanggil. Kalau guru mengajar ke madrasah itu sepertinya sudah biasa. Tapi kalau istilahnya sudah madrasah memanggil, itu seolah-olah sudah emergensi. Jadi sudah ada hal yang perlu kita turun tangan bersama untuk ikut ambil bagaimana pendidikan madrasah ke depan lebih bermutu dan lebih berkualitas. Karena memang madrasah saat ini masih menjadi pilihan kedua, menjadi pilihan kedua masyarakat secara umum. Kalau di Madura mungkin masih menjadi idola madrasah itu, akan tetapi secara umum di Jawa Timur, kemudian secara nasional, pendidikan madrasah ini menjadi pilihan kedua oleh masyarakat. Apa faktornya kira-kira? Seperti memang yang diungkapkan oleh Kementerian Agama, faktornya itu diantaranya karena SDM guru madrasah. Kemudian yang kedua karena fasilitas ataupun sarana prasarana yang jauh dibandingkan dengan sarpas sekolah-sekolah umum. Dan kemudian juga karena pengelolaan ataupun manajemen pendidikan di madrasah itu sendiri. Sehingga kemudian madrasah ini masih menjadi pilihan kedua masyarakat. Oleh karena itu, ini kira-kira disebabkan oleh apa? Salah satunya itu disebabkan teman-teman relawan, teman-teman semuanya yang hadir pada kesempatan kali ini, adanya ketidakadilan anggaran yang diberikan pemerintah terhadap Kementerian Agama. Beberapa waktu lalu, saya diundang Komisi 10 DPR RI dalam rapat dengan RDPO. Di sana dijelaskan bahwa ketika Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI itu mengatakan bahwa anggaran negara itu secara umum sekitar 2.000 triliun lebih. Negara memiliki kewajiban menganggarkan dari anggaran itu sebanyak 20%, ketemunya sekitar 500 triliun lebih. Dari 500 triliun itu teman-teman semuanya, yang dianggarkan untuk Kementerian Agama itu hanya sekitar 37 triliun. Sisanya itu tidak masuk pada Kemenag. Ini sehingga menyebabkan kesejahteraan guru madrasah terabaikan. Kesejahteraan guru madrasah masih belum mendapatkan perhatian yang serius
oleh pemerintah. Oleh karena itu kita ini harus menggaungkan, PGMNI terus akan menggaungkan bahwa anggaran untuk pendidikan harus setara antara pendidikan agama dengan pendidikan umum. Karena pendidikan agama sumbangsinya terhadap negara ini juga sudah tidak bisa diragukan lagi. Kita ini adalah anak bangsa yang lahir dari rahim-rahim madrasah. Saya DNA-nya adalah DNA madrasah. Teman-teman wartawan di sini banyak yang alumni pesantren, yang alumni madrasah. Bupatinya juga alumni madrasah. Wakil presiden alumni madrasah. Ini menunjukkan bahwa pendidikan madrasah itu sebenarnya juga berkualitas. Oleh karenanya tidak ada alasan bagi bangsa, bagi negara untuk menutup mata terhadap kita sebagai orang-orang madrasah. Apakah harus berdemo? Oleh karena itu teman-teman semuanya, kita tentu tidak bisa kemudian menunggu terkait masalah anggaran itu. Harus ada langkah-langkah konkret yang mungkin sebagai langkah solutif. Oleh karenanya saya melaksanakan menggagas namanya program Madrasah Memanggil ini dengan bekerja sama dengan beberapa pihak. Yang pertama dengan PWI Pamekasan. Madrasah Memanggil ini tentu juga menjadi program PGMNI Jawa Timur. Namun di sisi lain saya juga sebagai anggota PWI Pamekasan juga dimasukkan program ini ke PWI Pamekasan. Jadi ini juga salah satu program PWI Pamekasan. Tepuk tangan untuk teman-teman PWI. Kemudian juga kita menggandeng dari Kadin Pamekasan. Nanti saya akan jelaskan kenapa harus menggandeng PWI, Kadin dan sebagainya. Alhamdulillah, saya ucapkan terima kasih kepada Ketua Kadin Pamekasan yang juga terbuka untuk kita dalam rangka bekerja sama kaitannya dengan program Madrasah Memanggil. Dan saya teman-teman juga bagian dari pengurus Kadin Pamekasan, anak buahnya Mas Haris. Tepuk tangan juga untuk teman-teman Kadin Pamekasan. Selanjutnya juga kita bekerja sama dengan Pasca Sarjana YIN Madura. Alhamdulillah Pak Direktur sangat mengapresiasi sekali terkait dengan rencana-rencana kita, karena memang kampus itu sebagai pabrik ilmuwan tentu harus mampu mendistribusikan ilmuwan-ilmuwan itu, mahasiswa-mahasiswa itu untuk mengabdikan diri kepada masyarakat. Saya ingat yang dikatakan Ibu Zainab itu bahwasanya mahasiswa itu tidak hanya belajar secara teoritis, kan, tapi juga harus mampu mengaplikasikan ilmu-ilmu yang diperoleh di kampus. Kita beri apresiasi juga untuk teman-teman atau guru-guru, dosen-dosen yang ada di YIN Madura. Selanjutnya ada dari Polri. Dari Polri kita menggandeng Polri. Kenapa kita harus menggandeng Polri? Karena saat ini siswa itu mengalami berbagai macam kenakalan, gitu ya. Narkoba menjadi ancaman. Kemudian anak-anak masih umur di bawah 10 tahun sudah naik kendaraan ataupun sepeda motor. Kemudian kenakalan-kenakalan lain di remaja lainnya. Dan ini perlu kita antisipasi, makanya menggandeng dari dari unsur Polri. Sangat mengapresiasi sekali dan kita beri aplaus juga untuk teman-teman dari Polri. Sudah ya, YIN, PWI sudah semuanya. Takut ada yang tidak disebut. Jadi kenapa kita menggandeng organisasi ini? Ini adalah kerjasama, kalau bahasa Ketua PWI itu pentahelix, kerjasama semua pihak. Jadi bagaimana kemudian PWI misalkan teman-teman jurnalis diutus ke beberapa madrasah, nanti bagaimana bisa memberikan edukasi terkait jurnalistik, tulis-menulis kepada siswa ataupun guru di madrasah-madrasah. Termasuk juga dari unsur Kadin. Kita undang unsur Kadin untuk memberikan motivasi kewirausahaan kepada siswa maupun guru, ataupun pelatihan-pelatihan. Sehingga ini nantinya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan guru-guru di madrasah. Termasuk juga dari unsur PWI, YIN Madura,
IAIN Madura memiliki beberapa prodi, ada MPI, ada PAI, ada tafsir, kemudian ada beberapa prodi lainnya. Diharapkan nanti mahasiswa-mahasiswanya mengabdi ke sekolah sebagai madrasah, sebagai relawan itu bisa memberikan kontribusi, memberikan ide-ide ataupun gagasan dalam rangka memajukan madrasah. Saya yakin dengan kerjasama yang sangat luar biasa ini, dengan potensi yang berbeda-beda ini, ketika kita turun nanti sebagai relawan, maka saya yakin siswa, guru nantinya akan termotivasi, dan insya Allah setahap demi setahap kemajuan madrasah ke depan akan bisa kita capai. Setiap manusia pasti memiliki harapan yang indah, dan itu adalah alasan kenapa mereka masih terus melangkah mencari Allah untuk sekedar melukis satu tulisan sejarah. Mereka tak memiliki alasan untuk meninggalkan kewajiban. Mereka lebih memilih bertahan meski dengan kondisi yang menyesatkan. Sebetulnya mereka juga punya mimpi untuk terbang tinggi di angkasa untuk meraih cita yang cemerlang. Namun semangat mereka nyaris hilang saat mereka dapati restu dari para pejuang. Mereka terlantang dan seakan dibuang. Iya, dibuang layaknya barang yang telah musnah. Akankah kita terus berpura-pura buta akan keadaan? Atau sebenarnya kita sudah melihat, namun hati kita yang kurang kemanusiaan? Keadaan ini akan terlihat biasa jika yang melihat adalah hati yang biasa. Namun hati yang luar biasa akan terpanggil jiwa raganya untuk bersama-sama merangkul mereka. Dan jiwa raga itu adalah kita semua. Ya, kita semua yang saat ini telah bersama mewujudkan mimpi-mimpi mereka. Inilah madrasah memanggil. Get ready for the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5,
2, 1. Woi.